Kifayatul Awam. Mana semuanya? Halaman walaisal muradu bi kalamihi ta'ala al-wajibilahu ta'ala al-afadhu syarifatu munazzalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna hadhihi hadisatun wasifatul qaimatu bizatihi ta'ala qadimatun. Kita arti dulu. Walaisal muradu, dan bukanlah yang dimaksud bikalamihi ta'ala, dengan kalam Allah ta'ala, al-wajibilahu ta'ala, yang wajib bagi Allah ta'ala itu bukanlah yang dimaksud al-fazaz syarifata, lafaz-lafaz yang mulia, al-munazzalata 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna hadhihi, karena ini ayat, ini lafaz hadisatun, baru. Wasifatul qaimatu bizatihi ta'ala, sedangkan sifat yang tegak dengan zat Allah, kadimatun, yaitu qadim. Penjelasannya, jaga ini dalam pemahaman belajar tauhid agak lumayan rumit tapi rami, ngalih tapi rami, wananya ngalih tuh ngangin, ngalih tuh banu rami, ngalih tuh nang nyaman tuh banu kada rami. Nih makanya orang belajar sifat 20 kadang disebut ilmu kalam. Iyalah, kan sifat 20 itu macam-macam ngarannya ya. Kalau orang nyambat tuh, ada orang menyambat mengaji sifat 20 itu belajar sifat 20, ya kan lah. Satu. Yang kedua, ada orang menyambat belajar tauhid. Itu tah. Kenapa disambat belajar tauhid? Karena di dalamnya adalah ada membahas wahdaniyat, tentang keesaan Allah. Ada yang menyambat belajar sifat 20 ini belajar ilmu akidah. Iyalah. Iya. Karena tauhid itu adalah ilmu akidah. Ada yang menyambat belajar sifat 20 ini belajar ilmu usul. Kenapa dipadahi ilmu usul? Ya karena Rasulullah memadahkan usuluddin. Pokok dasar agama itu adalah keyakinan terhadap Tuhan. Paham? Dasar beragama itu adalah keyakinan terhadap Tuhan dulu. Nah, keyakinan yang ilmu yang membahas tentang keyakinan terhadap Tuhan itu adalah sifat 20. Maka orang yang mempelajari sifat 20 itu maka disebutlah belajar ilmu usul. Kadang rahmatai belajar sifat 20 itu disebut ilmu ma'rifat. Belajar ilmu ma'rifat. Dia kenapa? Karena ma'rifat itu maknanya mengenal. Awaluddini ma'rifatullah. Rasulullah bersabda, awal agama itu mengenal Allah. Apa yang dimaksud mengenal Allah? Mengenal Allah adalah mengenal sifat-sifat Allah,
mengenal nama-nama Allah, mengenal tentang perbuatan Allah, mengenal tentang zat Allah. Itulah ma'rifat. Maka orang yang belajar sifat 20 kadang-kadang disambat belajar ilmu ma'rifat, padahal sifat 20 hendak dibahas. Iya. Hanya ma'rifat itu ilmu sifat 20 kamu deh. Nah, ada sifat 20 itu disambat belajar ilmu kalam. Allah ilmu kalam. Kenapa mati disambat ilmu kalam? Ya karena di dalam sifat 20 itu ada membahas tentang sifat Allah yang bernama kalam. Nah, apa arti kalam? Berkata-kata. Tuhan itu berkata-kata dengan perkataannya yang azali, perkataannya tanpa suara, tanpa huruf, tidak ada tulisannya. Loh, ini apa maksudnya? Ada masalah? Iya. Ada masalah yang perlu kita pahami. Kalam Allah yang sebenarnya itu adalah kalamun nafsiyun, kalam diri Allah, azaliyun yang azali, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, tidak ada muka belakang, tidak ada susunannya dan yang lain-lainnya min sifatil hawadis, daripada yang berharu. Nah, timbul pertanyaan, Al-Quran ini apa? Lalu kita berpikir, Al-Quran ini kita nyebut kalamullah. Ini kan disebut, makanya ada orang maulid Jakarta pembacaan acara kedua, pembacaan kalamullah. Romit ikam. Bila ditakuni orang, apakah ini kalam Allah? Hati-hati. Bila dipadahkan Al-Quran yang ini kalam Allah, kafir ikam. Kafir. Kenapa? Ini nih. Jadi kitab walaisal muradu bikalamihi ta'ala al-wajibilahu ta'ala. Bukan yang dimaksud kalam Allah nang wajib bagi Allah itu al-alfadz syarifah. Ini lapas tulisan ini. Al-munazzalata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bukan yang dimaksud kalam Allah yang wajib bagi Allah itu ini, bukan. Maka ketika orang mengatakan ini kalam Allah yang hakiki, nimadahakan ini kalam Allah yang hakiki, kafir. Kenapa jadi kafir? Karena ini baharu, ini dicetak. Ada tulisannya lah, ada tulisannya. Ada susunannya lah, ada susunan. Oh, kalau begitu ini lain kalam Allah lah. Kayaknya dulu bukan begitu. Nang jelas ini bukan kalam Allah yang wajib bagi Allah. Terus ini bang apa? Ini adalah disebut Al-Quran. Oh, Al-Quran itu kan kalam Allah. Iya. Kalau bahasa tauhid yang ada ini adalah madlul, penjelasan. Pahamlah. Madlul, penjelasan dari kalam Allah yang tidak pakai suara, tidak pakai huruf, dijelaskan begini.
Oh kalau begitu ini makhluk apa tidak? Rumit menjawab. Inilah dulu yang di zaman Mu'tazilah, zaman rajanya Ma'mun bin Marwan dinasti Abbasiyah. Ketika Imam Ahmad bin Hambal ditanya, Quran itu apa makhluk, apa bukan makhluk? Quran bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Loh, Quran yang mana yang bukan makhluk? Quran yang kalam Allah. Terus ini dicetak, tapi tidak boleh. Beliau mengatakan Quran bukan makhluk. Quran yang mana? Quran kalam Allah. Kalau Quran yang ada lapasnya ini dicetak. Siapa yang mengatakan kada makhluk? Dicetak. Percetakannya ada di Jawa, percetakannya mungkin ada di Malaysia, percetakannya di Brunei, percetakannya di Madinah, percetakannya di semua negara ada, dicetak. Walaupun demikian, para ulama mengatakan jangan mengatakan Quran itu makhluk. Jangan mengatakan Quran itu makhluk. Loh kenapa? Padahal dicetak. Kalau terbawa kepada Quran yang kalamullah al-qadim. Kalau kita bisa membedakan ini makhluk, iya dicetak. Oh, berarti kalam Allah makhluk? Bukan. Kalam Allah yang al-wajibi lahu ta'ala, yang wajib bagi Allah, yang la bila harfin wala sautin, kadada hurufnya, kadada suaranya, itu nang sifat. Dah ngalih kah Rahmat? Paham lah Rahmat? Paham Mar? Sedikit panas kah? Wan paham Wan? Kita ini kan belajar kalam nih, supaya jangan salah. Makanya oleh para ulama bila kita acara-acara itu jangan menyambat pembacaan kalamullah, jangan pembacaan ayat suci Al-Quran. Banyak kali ketika ini kalam Allah kah? Iya, kalam Allah yang sudah diterjemahkan dengan bahasa Arab, tapi bukan kalam Allah yang hakiki. Ini kadim baru, ini baru li'anna hazihi hadisatun. Ini baru, ini dicetak. Paham? Ini dicetak. Ini bukan kalam Allah. Hakikinya bukan kalam Allah. Karena kalam Allah kada pakai suara, kada pakai huruf tulisan. Iya, laisal murad bi kalamihi ta'ala. Bukan yang dimaksud kalam Allah nang wajib bagi Allah Ta'ala itu ini. Bukan. Ini madul, penjelasan. Pahamlah? Penjelasan dari kalam Allah yang kadim itu. Maka ini disebut Al-Quran. Maka dia disebut dengan Al-Quran. Sekalipun ini dicetak, tapi jangan dipedahkan makhluk. Quran tuh makhluk kada. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, bukan gairu makhlukin, maka dicetak. Mahati-hatiakan
supaya jangan terbawa dengan Quran atau kalam Allah yang azali. Tapi mun kita mengerti ini dicetak karena kau kan madahan dicetak. Kamu kalau madahan warga dicetak. Nah kau ini memang dicetak. Tulisannya aja ada percetakan. Paham deh? Nah, kalam Allah itu kadada suara, kadada hurufnya lah, cuman diterjemahkan bisa. Diterjemahkan. Maka inilah terjemahan daripada kalam Allah yang di azali itu. Penterjemahannya itu sesuai dengan bahasa turunnya, bahasa kaumnya. Kalam Allah bahasa Arab? Bukan. Kalam Allah bahasa Ibrani? Bukan. Kalam Allah bahasa Suryani? Bukan. Kalam Allah ada suara, ada hurufnya. Ada suara, ada huruf. Cuman ketika kalam Allah Ta'ala ini harus disampaikan kepada umat, maka dia membutuhkan madlul. Dia membutuhkan terjemahan dari kalam ini. Nah, penterjemahannya itu sesuai dengan bahasa di mana dia turun. Maka terkenalah ada kitabnya Taurat, Injil, Zabur, Quran. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawudu wa Injilu ala Isa wa furkanun ala khairil mala. Arba'atun min kutubin, ada 4 kitab yang diturunkan dari langit. 4 kitab ini adalah madlul, keterangan, penjelasan dari kalam Allah yang azali. Pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu umatnya bahasa Taurat bahasa apa? Bahasa Ibrani. Maka Taurat itu bahasa Ibrani. Berarti kalam Allah bahasa Ibrani? Bukan. Bukan. Ketika kitab itu Injil ini adalah madlul, keterangan dari kalam Allah yang azali. Lalu karena diturunkan kepada Nabiullah Isa, bahasa Nabi Isa itu bahasa Suryani, maka Injil itu diturunkan dengan bahasa Suryani. Allah turunkan kitab apa? Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur ini wahyu Allah, madlul, penjelasan dari kalam Allah nang azali, nang sifat itu diterjemahkan kepada bahasa Kibti. Karena Nabi Daud bahasanya Kibti. Quran wahyu Allah, penjelasan daripada kalam Allah, diturunkan kepada Rasulullah orang Arab. Wa ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan, lalu Quran bahasa Arab. Seandainya Rasulullah orang Kalimantan, seandainya Rasulullah itu orang Kalimantan, umat nih Quran bahasa Kalimantan. Paham dek?
Pahamlah? Nah, sekarang gambarannya. Gambarannya agak mumet. Ada apa? Mana si otak kayak ya? Dan ini kamu harus paham ini. Karena ini masalah akidah. Masalah keyakinan tentang kalam Allah. Supaya pemahaman kalam itu nang iyanya di mana? Innal kalama lafi fuad. Coba kita contohkan ke diri kita biar lebih paham lagi. Nang iyanya kalam kita ini nang diucap di muntung ini kah atau nang di dalam hati kah? Nang iyanya. Coba diri kita, unzur ila nafsika, lihat dirimu. Yuk masing-masing lihat diri. Lihat dirimu, diri kita ini ada kalam, ada pandiran. Ada yang pertama kalamul lisan, pandiran ucapan lidah. Ada nggak ada? Ada. Yang kedua ada yang disebut dengan kalamun nafsi, pandiran diri. Ini ada diri berpandir. Ada rejin gam diri kamu pandir bol. Nah berarti ini dua ada. Dua. Nang lawan lisan ini ada suaranya lah. Adalah. Ada kedengaran suaranya. Ya kan ada. Nang di diri ini pang berpandir ada suaranya lah. Dada. Mungkin ada suaranya ikam dengar. Tapi karena kita ampun diri, kita mendengar suara diri kita. Pahamlah. Kita ampun diri. Diri kita ini punya kalamun nafsi. Diri kita ini mendengar dengan kalam diri kita. Orang lain gak ada mendengar karena gak ada suaranya. Adapun kalamul lisan, kalam lidah ini, pandiran lidah ini ada tertulis, ada suaranya. Ini baru. Nah sekarang mana sebenarnya kalam itu? Apakah kalam itu nang di dalam muntung kita, mulut kita ini, atau kalam diri? Innal kalama lafi fuad. Sebenarnya kalam yang sebenarnya itu adalah kalam diri kita ini. Terus lidah ini berkata-kata untuk apa? Ju'ilal lisanu dalilan alal fuad. Lidah diulah Allah bepandir untuk menjelaskan, meurayakan apa yang ada di dalam kalam diri. Uraian lidah ini tergantung kepada siapa ia sampaikan. Paham, Ri? Sekarang kita contoh. Ini diri kita nih. Pada hakikatnya aku hendak lawan Maimunah di dalam diri nih. Kalam diri kita. Maimunah tahulah pada kita cinta lawaninya, udah tahu. Orang lain tahulah pada kita cinta, iya kan dia tahu, walaupun kita ada sudah kalam diri kita. Lalu lidah ini mengurayakan kalam diri kita. Nah lidah mengurayakan ini lawan sesuai dengan bahasa kepada siapa kita menyampaikan. Kalau nang disampaikan ini orang Jakarta, berarti bahasa Indonesia. Maka timbullah kalimat aku mencintaimu. Iyalah. Kalau nang disampaikan ini orang Inggris, Inggris, maka bahasanya bukan aku mencintaimu, tetapi bahasa yang keluar I love you. Paham, Ri? Nah karena orang yang disampaikan ini orang Arab, maka bukan aku mencintaimu, tapi ana uhibbuki.
Paham lah? Paham lah? Ini terjemahan dari kalamun nafsi. Kau sudah lah Bik, paham Bik. Mari kamu paham lah Pak. Kamu paham, nyaman lah. Gampang aja sudah. Wafi ambusikum afala tubsirun. Contohnya ada dalam dirimu, apa kamu kada bisa melihat. Maka nang terpenting itu adalah kalamun nafsi. Lihat bahasa jiwa seseorang. Ini biar pintar. Ini cara kita pintar. Kalau kita melihat orang, jangan melihat pandiran dulu. Pandiran ini terjemahan dalam hati. Berarti yang kita pandang, kita pahami itu adalah kalamun nafsi, bahasa jiwanya itu apa. Paham? Nah, kita kada kawa riai memahami kalam nafsil azali, kalam diri Allah kada kawa. Nang kawa kita pahami adalah madul, penjelasan dari kalam Allah Ta'ala itu, yaitu dengan Al-Quran. Ya, makanya kita disebut adalah mengaji Al-Quran. Al-Quran ini wahyu Allah. Paham kan? Paham ya? Unikam ini paham, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa jago alhamdulillah? Aku belajar kitab tauhid Fathul Majid kadang ngerti. Ya entah kenapa nang jelas kadang ngerti. Nah, unikam hanya belajar ini hanya belajar kalau lah belajar Kifayatul Awam. Habis ini kita Fathul Majid, habis itu Hudi. Paham, alhamdulillah. Ya paham itu tergantung Allah Ta'ala memberikan pemahaman lewat asbab takriratus syekh, penjelasan guru. Kamu paham ya? Baik paham baik. Nah, jadi kada mumet lagi kamu. Kena belajar kena 4 biji tauhid aku aja udah belajar kitab masalah kalamnya itu ada paham. Nah, 4 biji tauhid itu ada belajar ada paham masalah kalam Allah Ta'ala ini. Padahal nyamannya itu tadi, ya diri kita tadi. Nah, belajar supaya kita kawa membedakan mana kalam Allah nang harus kita yakini, mana kalam baharu. Pahamlah? Mana kalam manusia kita ini, kalam diri ada, kalam lidah ada. Habis makanya belajar banyak wasifatul qaimatu bizatihi ta'ala, sedangkan sifat kalam Allah yang berdiri atau yang tegak dengan zat Allah kadimatun untuk kadim. Oh ini dicetak. Wahadhihi mustamilatun ala taqaddumi wa ta'akhurin. Ini Al-Quran ada yang terdahulu, ada yang terdudi. Ya kalau ayat surahnya berdahulu, surahnya terdudi, ini nang dicetak. Wa i'rabin, ada i'rabnya, mustamilatun i'rab wa suwarin wa ayatin. Adapun kalam Allah kan ada i'rabnya, wasifatul qadimatu khaliyatun an jami'i dzalik. Sedangkan sifat yang kadim itu sunyi dari semua itu. Falaisa fiha ayatun wala suwarun wala i'rabun. Maka tidak ada padanya ayat, tidak ada di sifat kadim itu surah, tidak ada i'rab. Li'anna hadhihi
takunu lil kalamil musyamili ala hurufin aswatin. Karena ini Al-Qur'an mengandung kalam yang mengandung huruf dan suara. Wasifatul kadimati munazzahatun anil hurufi wal aswati. Sedangkan sifat yang kadim maha suci atau suci dari huruf dan suara. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat. Habis terus kayak apa kisah Al-Qur'an? Kena masih panjang lagi. Makanya walaisat pulang hazil alfasdalatun ala sifatil ibana an-nasiyanima tubhamu minha bal mayub hamu min hazil alfazi musawin lima yubhamu minas sifatil kadimah lau kusyifa annal hijabu wasaminha fahasiluhu. Nah, panjang lagi ini, rumit karena membicarakan ini hubungannya nih lawan kalam Allah nih kayak apa, pahamlah hubungannya ini nih lawan kalam Allah kayak apa. Nah, itu akan datang sampai walaisat hadhil alfazu syarifatu ila akhirih wallahu a'lam bishawab.